Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi kabar baik bagi kita di hari ini diambil dari Mazmur pasal 68 ayatnya yang ke-25 sampai ayat yang ke-36. Mazmur pasal 68 ayat 25 sampai dengan ayat 36 saya bacakan untuk kita. Mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Orang melihat perarakanmu ya Allah, perarakan Allahku, Rajaku ke dalam tempat kudus. Di depan berjalan penyanyi-penyanyi, di belakang pemetik-pemetik kecapi, di tengah-tengah dayang-dayang yang memalu rebana. Dalam jemaah pujilah Allah, yakni Tuhan, hai kamu yang berasal dari sumber Israel. Itu Benjamin yang bungsu, yang berjalan di depan mereka. Pemuka-pemuka Yehuda berbondong-bondong. Pemuka-pemuka Zebulon, pemuka-pemuka Naftali. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kekuatanmu ya Allah. Engkau yang telah bertindak bagi kami. Demi bait-Mu di Yerusalem, raja-raja menyampaikan persembahan kepadamu. Hardiklah binatang-binatang di teberau, kawanan orang-orang kuat, penguasa-penguasa bangsa-bangsa. Injaklah mereka yang mengejar perak, serahkanlah bangsa-bangsa yang suka berperang. Dari Mesir orang membawa barang-barang tembaga. Ethiopia bersegera mengelurkan tangannya kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi Tuhan. Bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala, perhatikanlah, Ia memperdengarkan suaranya, suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Dia. Demikianlah firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat Minggu Palmarum. Topik kita hari ini mengakui kekuasaan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, Minggu Palmarum atau dalam bahasa Batak disebut mare-mare, daun palem atau mare-mare merupakan sebuah daun yang dipakai untuk melambangkan penyambutan kedatangan. Dan biasanya kalau di kampung mare-mare itu baru muncul pada saat Natal ya. Mare-mare itu muncul pada saat Natal, tapi dia bukan daun palem. Dia daun pohon aren yang muda. Jadi mulai nengok detik tidak danak, mulai ngai suruh. Siya nak kasih tua buat tamu joinna terlas doroha. Lahola mulai siya ini memang masih panganod do. Betul. Disitulah letak kebahagiaan. Disitulah letak sukacita kita dalam menantikan dan menyambut kedatangan Yesus. Kalau tema kita bilang pada hari ini mengakui kekuasaan Allah. Mengakui kekuasaan Tuhan. Yesus yang akan datang. Kita bersorak menyambut kedatangan Yesus Sang Penebus yang datang ke dunia membawa keselamatan. Dia yang meninggalkan kemuliaannya dan rela masuk pada penderitaan yang dialami oleh manusia. Itulah yang menjadi tujuan daripada ibadah kita di hari ini. Yang mempersiapkan jalan kepada Tuhan.
yang mempersiapkan diri kita untuk memasuki minggu-minggu penderitaan Yesus atau Jumat Agung. Peringatan akan kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sering nats atau khotbah dalam ibadah Palmarum itu sering paradoks dengan situasi atau dengan nama minggunya. Kalau dikatakan mare-mare atau Palmarum mempersiapkan jalan bagi Tuhan, sementara Yesus mempersiapkan dirinya untuk masuk kepada kematiannya. Dan banyak nats-nats yang diambil itu selalu mengarah kepada yang pertama, bersukacita, memuji dan memuliakan Tuhan. Kalau dalam nats kita hari ini, mengakui kekuasaan Allah. Jadi kalau nats yang biasa itu Hosianna, terpujilah, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Artinya kita diajak untuk memestakan. Demikian juga dalam nats ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Itulah juga yang ditunjukkan dalam nats ini. Pengalaman yang nyata yang dialami oleh umat Israel dalam kehidupannya. Di mana pengalaman yang nyata itu menjadi nyanyian pujian syukur kepada Allah atas kasih dan kebaikannya. Pemazmur dalam nats ini menggambarkan bagaimana sukacita umat Israel di masa lampau sehabis mereka mengalahkan musuh-musuhnya dengan kekuatan Allah yang dahsyat. Dan dalam perjalanan kemenangan itu mereka berarakan sambil bernyanyi bersorak-sorai memuji Tuhan karena kuasa dan kehebatannya. Makanya kalau kita lihat di topik besarnya dalam Alkitab kita LAI, perarakan kemenangan Allah. Jadi seolah-olah memang pemazmur dalam nas ini juga merasakan apa yang dirasakan oleh para pendahulunya. Pemazmur merasakan apa yang dirasakan oleh nenek moyangnya ketika berjalan hendak memasuki tanah Kanaan. Dan itu juga realita yang dialami, yang dirasakan oleh pemazmur sendiri. Bagaimana Allah meluputkan dia dari musuh-musuhnya. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pemazmur mengakui bahwa ternyata tanpa pertolongan, ternyata tanpa perlindungan Tuhan, mereka tidak akan bisa sampai di tanah perjanjian itu. Maka sepatutnya lah mereka harus memuji dan menyembah Allah. Dan itu jugalah yang selayaknya muncul dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Itu jugalah yang seharusnya tampak dari kehidupan kita. Orang-orang yang telah merasakan dengan nyata kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Apa itu? Respon kita terhadap kebaikan Tuhan. Respon kita sebagai jawaban dari segala berkat dan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dalam nats ini dikatakan di depan berjalan penyanyi-penyanyi, di belakang pemetik kecapi, di tengah dayang-dayang yang memalu rebana. Artinya perarakan itu menggambarkan bagaimana umat Allah mengarak tabut perjanjian setelah mereka menerima kemenangan atas semua musuh-musuhnya. Mereka berjalan berdasarkan kaumnya masing-masing. Disebutkan di sana Benjamin, Yehuda, Zebulon, Naftali. Yang menggambarkan keseluruhan suku bangsa Israel yang dibawa oleh Allah dengan tangannya yang kuat. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, masing-masing di antara kita pun pasti memiliki pengalaman pribadi bagaimana kebaikan dan kekuatan Tuhan yang mungkin meluputkan kita dari berbagai masalah, meluputkan kita dari berbagai musibah, meluputkan kita dari berbagai kejahatan-kejahatan yang hendak dilakukan oleh orang lain terhadap diri kita. Ada sebuah cerita
tentang seorang pria yang berlayar di perairan Inggris. Jadi ketika dia berlayar, dia membawa sebuah perahu yang besar. Tiba-tiba badai datang dan menghancurkan kapalnya. Dan dia pun dibawa ombak sampai ke sebuah batu karang. Dan ketika dia sampai ke batu karang itu, ternyata batu karang itu memiliki sebuah lubang yang besar. Kemudian dia masuk ke dalam lubang yang ada di batu karang itu. Di sanalah dia merasa aman, di sanalah dia merasa nyaman dan dia pun selamat. Pria itu bernama Augustus M. Toplady. Dialah yang menciptakan lagu Rock of Ages dalam Kidung Jemaat nomor 37 dengan judul Batu Karang yang Teguh. Ini pengalaman pribadi dari kehidupan seorang Toplady. Dia merasakan bagaimana kuasa dan kebaikan Tuhan dan dalam kesaksiannya dia berkata, dia menggambarkan batu karang yang berlubang itu seperti Yesus dengan tusukan di dalam lambungnya yang memberikan keselamatan baginya. Dan disitulah tempatnya berlindung. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Demikian jugalah halnya dengan kita dalam kehidupan kita. Banyak persoalan, banyak penderitaan. Mungkin kita baru saja mengalami kemalangan di tengah-tengah keluarga kita. Atau mungkin kita memiliki persoalan bersama sahabat kita. Kita mungkin punya persoalan di tengah-tengah rumah tangga. Di kantor, di tempat kita bekerja, di lingkungan kita atau mungkin di gereja. Semuanya itu datang seperti ombak yang menghantam. Semuanya itu datang seperti ombak yang menghempaskan kita. Menghempaskan iman kita. Pertanyaannya, apakah yang bisa menjadi pegangan hidup kita? Itu dia Dohita Marsitiopa. Kemanakah kita berpegang teguh? Dan apakah yang bisa menjadi keselamatan kita? Jawabannya hanya Yesus. Dialah batu karang yang teguh, tempat kita berteduh. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa bersuka cita karena penderitaan. Oleh sebab itu jangan kita buat standar-standar dalam kehidupan kita. Ada orang, dia baru bersuka cita ketika dia memiliki sesuatu standar. Contoh misalnya, ada orang harus punya ini dan itu supaya dia bisa dikatakan bersuka cita. Ada orang harus punya jabatan supaya bisa dia dikatakan orang yang bersuka cita. Ada orang dia merasa hidupnya tidak bahagia dan tidak punya sukacita ketika dia tidak memiliki uang di kantongnya. Padahal ada lagu yang bilang, hati senang walaupun tak punya uang. Tapi banyak orang yang menjadi patokan daripada kebahagiaannya adalah uang. Banyak orang yang menjadi patokan kebahagiaan dalam kehidupannya adalah orang lain. Ketika dia melihat bahwa orang lain mungkin lebih menderita dari dia akan bahagia. Tapi ketika dia melihat orang lain bahagia dan dia memiliki permasalahan, disitulah dia merasa bahwa dialah manusia yang paling menderita. Tapi ada orang ketika pulang bekerja dengan hanya membawa nasi bungkus, satu bungkus saja untuk dimakan bersama-sama dengan keluarga, dia sudah merasa sangat bahagia. Artinya ternyata kebahagiaan itu
tidak tergantung pada apa yang kita miliki. Jadi konsep penderitaan bagi setiap orang itu berbeda-beda. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, penderitaan di tengah-tengah dunia ini tidak boleh menjadi penghambat bagi kita untuk tetap bersorak-sorai memuji nama Tuhan karena kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah yang paling penting dalam kehidupan orang Kristen. Bagaimana dia menghadapi, bagaimana dia menanggapi penderitaan dalam kehidupannya. Sama seperti Yesus. Dia sudah tahu sebenarnya ketika dia naik ke Yerusalem. On nama partikiaku. Inilah saatnya. Tibalah waktunya aku akan diserahkan untuk disesah. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak takut. Dia tidak gentar sedikit pun untuk melakukan kehendak Tuhan. Dia sudah tahu bahwa dia pergi ke Yerusalem, maka di sanalah dia akan menjalani penderitaan itu. Di sanalah dia akan menyelesaikan misi keselamatan itu. Tapi apa yang membuat Yesus mampu untuk menghadapinya? Ketaatan dan kesetiaan yang akhirnya menimbulkan ketegaran hati. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketaatan dan kesetiaan daripada Yesus, itulah yang harusnya juga kita tiru dalam kehidupan kita. Untuk menjadi orang-orang percaya yang taat dan setia. Jangan hanya sebagai orang Kristen, tapi formalitas. Datang ke gereja, tujuannya bukan mau mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Tapi hanya seolah-olah ingin absensi. Asa songon na ibereng situe jo umar minggu narwana. Songon inang dia kapartanya ngape. Songon naringgas. Padahal sebenarnya dia tidak memaknai dan dia tidak menghidupi apa yang dia lakukan. Dia tidak benar-benar hidup dalam ibadah itu. Inilah yang diharapkan bagi kita, dari kita orang-orang percaya. Ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Jadi kalau dibilang ketaatan dan kesetiaan bukan hanya menjaga iman supaya kita tidak murtad. Enggak. Takulani. Ketaatan menjalankan perintah Tuhan. Menjadi orang-orang yang berpegang teguh di dalam kasih dan kebaikan. Ikon go doholong di tonga-tonga ni parngoluta. Hidup kita itu harus penuh kasih. Karena kita sudah menerima kasih yang begitu besar dari Allah. Maka pakailah kasih itu untuk bisa mengasihi orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Ketaatan dan kesetiaan itu jugalah yang seharusnya ada dalam diri kita. Ketaatan dan kesetiaan kepada Allah. Supaya dengan ketaatan dan kesetiaan itu kita mampu menghadapi setiap pergumulan. Kita mampu menghadapi setiap penderitaan yang ada. Karena sesungguhnya orang yang paling menderita, sesungguhnya orang yang paling miskin adalah orang yang tidak memperoleh kasih karunia Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih dan kebaikan-Mu yang masih kami rasakan hingga saat ini. Engkau memberikan kami nafas hidup, kesehatan, kekuatan untuk kami bisa melakukan segala aktivitas kami. Dan juga kami bisa berkumpul di tengah-tengah gereja-Mu yang kudus ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu, ajar kami Tuhan untuk mengerti dan memahami bahwa hidup kami
tidak boleh tergantung pada situasi dan keadaan. Tapi hidup kami harus bergantung kepada kasih karunia Allah. Itulah yang menentukan kebahagiaan di tengah-tengah kehidupan kami. Supaya melalui hidup kami serahkan segala kemuliaan dalam tangan dan kekuasaan Tuhan saja. Terpujilah Engkau ya Bapa. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, di minggu yang akan datang kami akan memasuki dan memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Dan sebelum memasuki itu, kami akan memasuki malam-malam Pasion, di mana di sana kami akan beribadah bersama saudara-saudari kami seiman untuk bisa mengikuti, memahami dan mengerti perjalanan penderitaan Tuhan Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa kami. Engkaulah kiranya Tuhan yang membuka hati kami, yang memberikan kepada kami kesempatan untuk kami bisa juga bersekutu. Kami bisa berkumpul dengan saudara-saudari kami dalam malam-malam Pasion itu. Supaya dengan semuanya itu, iman kami pun semakin teguh dan kami pun semakin kuat dalam menghadapi segala tantangan dan cobaan yang terjadi dalam kehidupan kami. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudari kami yang dalam keadaan sakit. Dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan kiranya berikan kepada mereka kekuatan. Tambahkan kepada mereka iman pengharapan. Untuk mereka bisa mengalahkan segala sakit penyakit yang ada dalam tubuhnya. Dan mereka tetap memiliki pengharapan bahwa Tuhan akan memberikan kesembuhan kepada mereka di hari yang akan datang. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang bersuka cita dalam satu minggu ini. Yaitu saudara-saudari kami yang berulang tahun kelahiran. Demikian juga yang berulang tahun pernikahan. Tuhan kiranya tambahkan kepada mereka umur yang panjang, sukacita. Tambahkan juga kepada mereka Tuhan berkat-berkat-Mu di dalam pekerjaan baik yang mereka lakukan. Supaya melalui pekerjaan baik yang mereka lakukan, pekerjaan baik itu dapat berbuah, menghasilkan buah yang terbaik dan menjadi sukacita di tengah-tengah keluarga mereka. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami juga mengucap syukur Tuhan di mana Tuhan telah mengaruniakan seorang anak laki-laki di tengah-tengah keluarga Amang Yosua Ferian Tambunan, Inang Boru Boang Manalu. Demikian juga anak laki-laki kepada keluarga Amang J. Hasibuan, Inang Boru Sinaga. Tuhan, Engkaulah kiranya yang memberkati keluarga itu. Berkati juga anak yang telah Engkau hadirkan di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati segala proses tumbuh kembangnya. Untuk dia bisa menjadi anak yang sehat, anak yang bijak, anak yang pintar. Terlebih anak yang nantinya bisa membanggakan Tuhan dalam kehidupannya. Engkau kiranya juga menganugerahkan kepada orang tuanya hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Supaya orang tuanya bisa menjadi orang tua yang bijaksana. Terlebih untuk mengarahkan anak-anaknya mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih ya Allah Bapa. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami juga berdoa Tuhan untuk semua program dari gerejamu. Tuhan kiranya berkati semua program-program itu. Untuk bisa berjalan dengan baik. Terlebih menjadi sukacita di tengah-tengah semua jemaat-Mu HKBP Serang. Dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudari kami yang tidak mendapatkan makanan dan kekurangan pakaian. Tuhan kiranya juga yang pelihara hidup mereka. Tuhan pakai kami Tuhan. Orang-orang yang telah Engkau tebus. Untuk kami bisa menjadi saluran berkat bagi mereka. Supaya melalui perbuatan kami yang baik itu, nama Tuhan semakin dipermuliakan di tengah-tengah dunia ini. Banyak dosa, banyak kesalahan yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami datang ke hadapan-Mu dalam sujud sembah kami, memohon ampun. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Supaya kami tetap layak disebut sebagai anak-anak.
Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.